Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Iren dan kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang judul Orang yang makan babi sifatnya sama seperti babi. Kita akan langsung tonton videonya, besok akan kita komentari. Daging yang dikonsumsi oleh manusia, teman-teman sekalian, itu bisa mentransfer ya sifat atau karakter dari hewan yang dimakan dagingnya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya membahas soal statement tanpa referensi ya guys ya, atau pengajaran yang mengada-ada kalau menurut saya. Dan ini disampaikan oleh seorang ustadz yang benar-benar terkenal di Indonesia Raya ini guys. Siapa dia? Orang inilah dia. Allah Subhanahu wa taala pada saat mengharamkan sesuatu, teman-teman sekalian, ini Allah Subhanahu wa taala mengikutkan sesuatu yang memang sesuatu yang haram itu buruk buat kesehatan kita. Dan kalau halal bukan cuma sekedar Allah bolehkan, tapi baik buat kita karena Allah sebagai pencipta lebih tahu. Salah satu subhanallah penyebab babi diharamkan dalam agama Islam bukan hanya sekedar pengharaman dari Allah. Ada penelitian lain mengatakan karena cacing pita yang berbahaya bagi manusia. Ada beragam macam hal yang disebutkan. Ada mungkin 80 sekian penyakit yang ada dalam babi itu. Tapi ada salah satu yang ingin Syekh ini jelaskan kepada pastor tadi, seluruh audiens, dan kita juga akan dengar pada saat sekarang. Kata Syekhnya, ingin mempertemukan antara hukum syar'i pengharaman dengan penemuan teknologi tercanggih. Ternyata daging yang dikonsumsi oleh manusia, teman-teman sekalian, itu bisa mentransfer ya sifat atau karakter dari hewan yang dimakan dagingnya. Oke, di situ beliau mengatakan bahwa makanan itu bisa mentransfer sifatnya kepada manusia. Itulah kenapa dilarang untuk makan babi, karena babi itu sifat-sifatnya bisa ditransfer kepada manusia. Inilah yang akan kita bahas. Apakah benar makanan itu bisa mentransfer sifatnya kepada manusia? Lalu bagaimana dengan kita yang makan tempe dan tahu ini? Apakah sifat-sifat kedelai itu bisa masuk dalam hidup kita? Ya, kita langsung bahas. Guys ya, sifat-sifat buruk ya. Ingat, sifat buruk. Jadi insan fair itu sifat-sifat buruk gitu loh. Karena haram. Jadi gini contoh ya. Kenapa Allah mengharamkan makan hewan yang karnivora seperti makan singa, makan harimau, makan apa lagi? Ya yang hewan-hewan seperti itulah, beruang gitu kan. Kenapa? Karena mereka adalah hewan yang buas, yang ganas gitu. Jadi Allah punya punya yang dia lebih tahu, dia maha tahu kan. Dia tentu punya pengetahuan karena dia juga yang menciptakan. Dia tahu kalau ini nggak baik untukmu, untuk kalian, maka diharamkan. Karena dia yang buat peraturan itu, dia yang tahu apa yang baik bagi manusia, apa yang tidak. Nah, ini beda sama Tuhannya Luis ya. Tuhannya Luis bahkan kapan kiamatnya nggak tahu. Kapan kiamat nggak tahu. Lalu pohon ara belum waktu musimnya berbuah, dia juga nggak tahu. Sehingga dia lihat dari jauh, dikiranya itu mungkin pohon ara itu sudah berbuah, sehingga dia mendekat, gitu kan? Nah, rupanya ditemukan itu pohon ara tidak berbuah, belum berbuah karena memang belum musimnya. Itu tanda dia nggak tahu. Juga ketika beliau tuh nggak tahu kalau ada angin ribut di sebuah sungai, sehingga dia harus dibongkar oleh murid-muridnya. Jadi jangan samakan Allah dengan Yesus Tuhannya Luis ya, yang nggak mau tahu. Tuhan Allah tuh mau tahu, sehingga dia kenapa dia melakukan sesuatu itu pasti ada sebabnya. Yang saya contoh yang tadi lah contohnya. Kenapa hewan karnivora itu diharamkan? Karena mereka punya sifat buas. Itu baru satu contoh ya. Sifat buas yang mana nanti kalau manusia memakannya, bisa jadi manusia punya kecenderungan untuk menjadi buas, guys, gitu loh. Nah, tapi kita tetap kita yang lebih tahu Allah gitu kan. Cuma kita mendapat informasi dari Quran bahwa Allah tuh mengharamkan sebagian makanan, ya itu cuma sedikit gitu kan. Kita bebas makan apa saja, tapi hanya dilarang itulah. Dan itu hanya Allah yang tahu alasannya kenapa gitu. Saja. Kalau kita berbicara mengenai siapa sebenarnya sumber dari ini, pengajaran yang semacam ini, kalau saya lihat ya di internet itu ternyata ada di dalam Google itu MUI itu menulis juga artikel tentang hal ini. Dikatakan makanan berdampak terhadap watak dan akhlak. LP POM MUI mengkonsumsi makanan yang halal dalam Islam itu sangat penting karena makanan memiliki pengaruh terhadap akhlak dan watak dan sifat. Saya sempat kaget nih, kok bisa ya
makanan itu mentransfer sifatnya kepada kita. Apakah kita ini punya sifat-sifat kambing? Apakah kita ini punya sifat-sifat sapi dan lain-lain? Sehingga karena kita makan terlalu... Kita ngomong tentang sifat buruknya ya. Sapi, apa sifat buruk sapi coba? Sapi, kambing sifat buruknya apa? Tapi kalau kayak babi ya guys ya, maaf, babi ini sifat buruknya banyak sekali loh. Mereka malas, mereka hidupnya nggak teratur, suka sobot sana sini, nggak peduli sama yang orang lain. Babi itu suka merusak kebun gitu kan, bahkan menyerang orang gitu guys. Juga mereka ini jorok gitu kan. Jadi sifat-sifat buruk itulah yang ditransfer gitu, yang dipindahkan. Kalau kambing, sapi nggak ada urusan dengan itu. Yang diomongin adalah, yang diomongin oleh Ustadz Khalid Basalamah adalah sifat-sifat buruk, bukan sifat-sifat yang lain gitu loh. Gitu. Jadi kenapa Allah melakukan sesuatu? Karena ada yang buruk nanti yang akan bisa pindah ke manusia gitu guys. Kalau banyak daging itu, kemudian sifat kita sama dengan hewan itu. Dan ini ternyata ditulis dalam artikel, yang menulisnya adalah MUI, LP POM MUI. Berarti ini yang cek-cek makanan begitu ya. Mungkin kalau dapat labelnya MUI, ya makanan itu pada akhirnya mentransfer sifat-sifat yang baik. Kira-kira. Nah, dia nggak paham nih ya. Badan Pengawas Obat Makanan ada dua guys ya, dari pemerintah dan dari milik MUI, ya kan, difasilitasi oleh MUI. Jadi MUI itu yang bagian yang halal haramnya, makanan halal dan haramnya gitu kan. LPOM itu adalah lembaga pengawas obat makanan. Jadi dia tuh khusus spesifik kalian di bidang makanan gitu. Dan tentu mereka punya riset sendiri gitu kan. Yang Luis nggak tahu tentunya, ya kan. Kalau kita sih tinggal pergi ke sana lalu tanyakan gitu kan, tabayun, nggak seperti Luis yang langsung oh ini kan ada MUI lalu ini benar, bukan begitu logikanya. Datang ke sana gitu, tanyakan. Ini kesimpulan begini dapat dari riset yang bagaimana, karena mereka adalah lembaga pengawas obat makanan gitu kan, bukan sembarang lembaga guys gitu, bukan seperti Luis yang cuma lembaga serang sana sini gitu kan. Seperti itu. Sifat seseorang dipengaruhi oleh makanan katanya. Ya, di sini dikatakan pola makanan ternyata bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Kata Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran UGM Profesor. Oh ya, sudah disclaimer ya. Saya buat video ini ya bukan untuk menghina suku manapun ya. Saya cinta semua suku ya, terutama yang muslim. Ya kan, tidak ada masalah sama suku apapun. Cuman ini demi membela akidah Muslim, akidah Islam, akidah seorang Muslim gitu. Karena Luis ini dia menyerang akidah Muslim gitu kan. Ini babi haram dan seperti itu kajiannya itu adalah dari kepercayaan Muslim, akidah Muslim. Jadi Anda tuh berhak punya akidah lain, silakan. Tapi kenapa Anda serang gitu kan? Nah, makanya saya harus menjawabnya, mementahkannya dengan apa ya? Dengan logika gitu kan. Nanti kita akan bahas. Kalau faktanya Luis ini dia kurang referensi gitu, ya kan? Jadi sebenarnya ketika dia mengatakan Ustadz Khalid selama itu tidak punya referensi, sebenarnya dia yang kurang referensi gitu. Saya katakan ya, Luis ini orangnya nggak punya helikopter view, dia sudut pandangnya cuma satu, nggak bisa lihat dari sudut pandang lain gitu kan? Nanti kita akan buktikan di video ini guys. Free. Perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan, namun juga oleh makanan yang dikonsumsi, kata Jufri pada jumpa pers program Happy to Meet Council di Jakarta Senin. Oke, di sini judulnya bisa mempengaruhi watak, tapi profesor ini mengatakan bahwa mempengaruhi perilaku. Sebenarnya gini teman-teman, kalau makanan mempengaruhi sifat, watak, karakter, oke, di sini benar-benar saya nggak setuju. Karena watak dan sifat dianggap. Iya, nggak setuju, itu dokter loh. Dokter ahlinya. Kalau misalnya itu gampang, serahkan pada ahlinya. Dokter gitu kan, yang meneliti tentang saraf dan segala macam. Luis ini siapa? Makanya orang ini guys ya, orang kayak Luis ya, dia nggak bisa dia tuh sok pintar gitu kan. Ada ahli ngomong, dia yang di bidangnya ya, ini ahli bidangnya ya. Bukan profesor ekonomi ngomong tentang politik, bukan begitu, tapi ini ahlinya memang mengurus bidang makanan, gizi dan dari dokter namanya gitu kan. Nah, jadi orang Kelis memang gitu, dia lebih percaya pada pada dirinya, padahal secara ilmuwan dia kalah sama dokter itu gitu kan. Ini dipengaruhi oleh makanan kan. Tetapi jika perilaku seseorang itu dipengaruhi makanan, ya saya juga
setuju gitu. Karena ada benarnya, ini penjelasannya. Mikrobiom di dalam usus yang mengalami perubahan dapat mengeluarkan aneka zat yang dapat mengganggu proses dan cara kerja otak. Sebagai contoh, Jufri menjelaskan bahwa sakit perut akibat salah mengkonsumsi jenis makanan dapat menyebabkan kecemasan bahkan depresi. Dan ini benar gitu loh. Kalau teman-teman sakit perut, pasti teman-teman juga akan mengalami depresi, stres, dan kesulitan-kesulitan yang lainnya. Perilakunya akhirnya mungkin uring-uringan, perilakunya mungkin kayak lemas, tidak semangat, dan lain-lain. Ini bisa. Tetapi jika ini mempengaruhi sifat, ya enggak. Karena jika penyakitnya sembuh, kan sakit perutnya sembuh, ya nggak mungkin dia uring-uringan, stres, depresi. Benar nggak? Itu loh. Jadi sebenarnya yang dikatakan oleh profesor ini jangan dipelesetin. Profesor ini ingin mengatakan bahwa jika sakit perut maka akan depresi. Bukan sifatnya yang mungkin pemalas dan lain yang menjadi Depresi ya, kecemasan itu adalah sifat yang terbentuk akibat sakit perut gitu loh. Jadi itu nggak bisa dikatakan bukan sifat ya. Contoh misalnya kayak gini, saya temperamental kalau saya kan ada orang-orang tentu yang gampang dipicu tuh kemarahannya. Contoh kayak di macet aja dia langsung klakson gitu kan, ngegas itu klakson gitu kan. Nah kalau nggak ada gitu dia nggak begitu gitu. Jadi ada di pemicunya. Nah ini kan pemicu sakit perut. Toto itu sifat dia, ada pemicunya. Atau ada orang yang karena bukannya sakit perut, ada dia misalnya sakit kepala, lalu tiba-tiba dia menjadi uring-uringan gitu kan, mudah marah gitu guys. Nah intinya adalah sifat itu bisa terbentuk ya dari kebiasaan Anda. Misalnya Anda pemabuk gitu kan. Anda akan karena Anda melakukan sering gitu kan. Nah, Anda akan lebih sering akan lebih sering Anda melakukan banyak hal buruk kalau pemabuk itu kan. Pasti karena dia hilang akal gitu kan, dia melakukan banyak hal-hal yang salah gitu, yang buruk. Nah, tadi kalau makan babinya berlebihan, otomatis kan akan sakit perut terus gitu kan. Jadi kata Luis kan kalau sakit perutnya hilang nanti kan nggak gitu lagi. Ya tergantung berapa banyak Anda makan babi. Kalau makan makanan yang begitunya banyak dan sering ya kan, sesering Anda makan nasi, ya Anda akan sering sakit perut dan Anda akan sering depresi dan kecemasan. Gitu loh guys. Ya kan jadi sifat yang tergantung seberapa banyak Anda makan babi gitu loh. Makan hewan-hewan yang diharamkan ini gitu kan. Jadi logika itu Luis nggak nyampe deh guys. Dia cuma taunya kalau sakit perutnya hilang kan nggak gitu lagi. Ya Anda harus tekankan ini berapa banyak konsumsinya. Kalau Anda konsumsi daging babi yang terlalu banyak, kalau memang makan babi memang itu dimakan Anda akan sering sakit perut tentunya dan akan sering menjadi depresi intinya guys. atau tidak mau bekerja itu karena transferan dari sifat-sifat binatang yang dimakan gitu loh. Jadi nggak perlu yang kayak gini nih melencengin. Karena kalau dimiringin begini, ya ini akan jadi hoax kan. Sifat babi yang paling terkenal adalah katanya babi itu dia pemalas, benar kan? Apakah seseorang yang makan babi Bukannya pemalas, ada lagi jorok, ada lagi suka hantam sana sini. Dia tuh nggak peduli guys, babi itu main hantamnya dia suka merusak kebun warga, suka menyerang orang juga. Dia juga suka makan apa saja, sampah pun dimakan gitu kan. Daging tikus dimakan, daging ular dimakan, macam-macam lah dimakannya gitu kan. Intinya dia nih makan apa saja gitu guys, nggak ada milih-milih makannya gitu. sifat pemalasnya babi ini akan mentransfer kepada dirinya? Kira-kira bagaimana? Bisakah seperti itu? Ya tentunya enggak dong. Kenapa? Karena kalau kita lihat di Cina, di Hong Kong, di daerah-daerah tertentu yang mana mereka juga makan babi, Amerika pun makan babi, ternyata mereka adalah orang-orang workaholic. Jepang yang makan babi, mereka itu pekerja keras, bukan pemalas. Di Cina pun mereka menetapkan 11 hari libur dan 65% itu yang mengambil. Jadi ada 35% yang tidak mengambil liburnya. Dan ini adalah angka yang tinggi. Kenapa? Karena mereka suka bekerja dan
kerja keras. Walaupun mereka ya hari-hari makan babi, tapi sifat babi nggak transfer ke dirinya. Oke, ini saya bahas dulu ya. Luis ini dia nggak bisa bijaksana dalam melihat. Nih, saya kasih tahu ya. Malas itu bukan hanya dalam hal bekerja, ya. Saya katakan ini bukan hanya dalam bekerja, tapi malas itu bisa dalam segala hal. Contoh, malas dalam ikut aturan agama. Nah, kalau Anda lihat itu di China dan Jepang, China itu yang ateis itu ya paling banyak di China itu ateis 73%. Kalau di Jepang itu 62% ateis ya, nggak punya agama. Nah tentu karena nggak punya agama, kehidupan mereka akan lebih bebas karena nggak ada aturan agama yang harus dipatuhi dia, diikuti dia. Yang paling agama paling ribet tuh setahu saya Islam ya, karena kenapa banyak lihat aturannya, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, ya kan? Bahkan untuk masuk ke kamar mandi aja ada aturannya gitu kan, langkah kaki kiri dulu gitu, lalu keluar rumah ada aturannya, langkah kanan dulu, ribet pokoknya guys, harus tutup aurat lagi gitu kan, begitu keluar rumah harus tutup aurat, dan banyak lagi, sholat 5 kali sehari wajib gitu kan, lalu puasa bulan Ramadan gitu, banyak aturannya. Jadi di negara itu malah tesnya tinggi, paling tinggi 73% di China dan di Jepang 62%. Nah, itu membuktikan mereka nih malas dalam mereka tuh ikut agama nenek moyang. Karena mereka tuh malas mikir agama apa yang oke, mereka memang giat di dunia, tapi mereka tidak memikirkan akhirat mereka. Buktinya mereka tidak yang paling banyak itu tidak beragama di sana gitu loh. Itu tandanya mereka tidak mau mikir untuk akhirat mereka. Mereka hanya mengikuti, malas mikir, akhirnya mereka hanya mengikuti agama nenek moyang mereka gitu kan. Nah, turun temurun. Nah, itu yang pertama. Lalu malas yang lain apa? Misalnya, bentar ya, saya mikir dulu. Tadi saya agak lupa guys. Oh ya, saya mau sampaikan ya. Di Jepang sama China itu aturannya ketat. Mereka tuh kerja tuh karena terpaksa. Kerja terpaksa kayak di China tuh penduduknya begitu banyak sehingga mereka tuh akan kekurangan sumber makanan gitu kan. Maka itu mereka tuh giat dalam pertanian, juga di sana tuh persaingan sangat ketat gitu kan di China itu gitu kan. Di Jepang juga. Jadi kulturnya gitu guys, karena culture gitu. Dalam artian ada paksaan di situ. Nah, makanya Anda tahu nggak? Ini berbanding lurus dengan tingkat depresi kecemasan di sana. Mungkin juga karena mereka sakit perut, karena mereka makan babi mungkin kan. Karena tadi kajian kita adalah kalau Anda makan yang suatu yang haram itu ya, yang nggak baik itu kata dokter itu adalah bisa menyebabkan sakit perut dan depresi kecemasan. Nah mungkin saja mereka sakit perut juga, depresi dan kecemasan. Faktanya di China itu adalah dalam 1 menit ada 2 orang bunuh diri. Tingkat bunuh diri tertinggi termasuk di China. 1 menit 2 orang bunuh diri. Di Jepang juga sama. Lebih nggak tahu perbandingan adalah dalam waktu 1 hari itu 73 orang bunuh diri. Kalau di China itu 1 menit 2 orang bunuh diri, di Jepang itu 1 hari 73 orang bunuh diri. Kenapa alasannya mereka bunuh diri? Karena mereka tuh depresi, stres karena beban pekerjaan yang tinggi. Ya kan? Karena tuntutan budaya. Jadi di Jepang tuh tahu ya gimana kan? Mereka tuh harus begitu cara kerjanya ya, sangat bikin stres ya kan, pagi-pagi pulang tengah malam gitu kan, sangat bikin stres guys. Di Cina juga begitu, mereka menghadapi ya macam-macam lah dengan upah rendah misalnya, lalu apalagi tekanan kerja yang tinggi. Jadi mereka tuh bekerjanya karena terpaksa gitu kan, terpaksa. Kalau mereka tidak terpaksa ya kan, mereka tidak akan mengalami depresi, kecemasan gitu. Kayak saya bekerja selama ini tidak pernah terpaksa. Saya tidak pernah merasakan depresi atau pengen bunuh diri, nggak ada. Karena saya enjoy dalam bekerja gitu. Saya menikmati pekerjaan saya. Jadi ini masalah workaholic ini adalah workaholic yang dipaksakan atau yang dari diri sendiri. Itu poinnya guys. Jadi jangan lihat orang workaholic itu adalah orang yang betul-betul yang bagus gitu, luarnya kelihatan kesenangan bagus, tapi siapa tahu di dalam dirinya dia tuh mengalami depresi hebat, kecemasan karena dipaksa untuk bekerja dengan budaya seperti itu ya kan. Budaya di Jepang tuh gila-gilaan, banyak anak muda Jepang tuh yang stres dengan itu sehingga mereka bunuh diri karena tekanan pekerjaan. Di Cina juga seperti itu guys. Jadi sekali lagi, dan itu mungkin juga karena tingkat konsumsi daging babi yang tinggi juga sehingga menyebabkan sakit perut dan menimbulkan depresi dan kecemasan guys. Jadi ini semua ada kaitannya gitu dalam segi malas gitu kan. Lalu apalagi ya malas lain, ya kayak agama tadi ya, menjadi kalau kita mau
pilih agama paling malas, ya nggak beragama gitu. Ada jadi muslim ada sangat ribet sekali gitu, ya kan, banyak aturannya, anda nggak bisa begini, nggak bisa begitu gitu kan, anda akan malas menjalaninya. Aduh ribet kali agama ini gitu kan. Tapi hanya orang-orang yang beriman lah yang mampu menjalankannya. Lalu dia membandingkan dengan Indonesia. Indonesia itu apa ya? Ya seperti itu pemalasnya, karena itu salahnya pemerintah juga. Sejak zaman Jokowi memang kita akui banyak hari libur. Beliau menambahkan banyak hari libur di kalender nasional. Bahkan juga cuti bersama itu sering sekali gitu kan. Itu jadi bukan salah rakyat juga. Apalagi PNS ada salahkan, jangan. Kalau memang aturannya longgar seperti itu, guys. Bahkan tidak ada disiplin ketat di lembaga pemerintahan, sehingga PNS yang nakal akan memanfaatkan celah itu untuk misalnya bolos gitu kan, untuk pulang cepat gitu kan. Jadi bukan saya salahkan sama ininya juga. Lalu apakah di luar sana mereka itu tidak bekerja? Bisa jadi mereka tuh di luar sana mereka mengerjakan pekerjaan lain gitu kan. Kita nggak tahu. Jadi jangan lihat tuh hanya kerjaan yang di situ aja. Itulah salahnya Luis dalam menilai. Dia hanya melihat kalau PNS tuh ya kerjaan itu aja. Enggak, orang itu bisa, satu orang tuh punya banyak pekerjaan gitu. Jadi contoh aja ya guys ya, ini saya pribadi ya. Saya pribadi adulah sama Luis. Saya itu sudah 15 tahun kerja di hotel. Nah, selama saya kerja di hotel ya, berganti manajer berapa kali, berganti teman berapa kali ya kan, karena 15 tahun itu waktu cukup panjang. Itu semuanya kompak dan tidak ada yang mengatakan tidak ya, bahwa saya itu adalah karyawan yang paling rajin. Itu penilaiannya guys. Jadi saya tuh terkenal karena paling rajin di antara semua karyawan. Itu bukan klaim saya. Saya merasa begitu, tapi diperkuat dengan klaim dari teman-teman dan bos saya, gitu kan. Nah, sampai ada yang bilang bahwa bos itu mengatakan bahwa saya tuh ada yang mengatakan saya selama lihat kamu nggak pernah kerja, pasti kamu selalu lagi kerja gitu kan. Nah, juga ada yang mengatakan kamu paling rajin di hotel ini, kamu untuk rajin ini kamu 2 jempol untuk kamu gitu. Ya, jadi boleh dong saya sedikit berbangga gitu kan, karena ini kan penilaian orang gitu kan. Nah ini adalah hujah saya untuk Luis. Nah sekarang kita bandingkan dengan Luis, apakah ada seperti itu? Nah jangan lupa juga di hotel itu pun nih guys ya, itu bagi saya nggak cukup. Gitu. Saya mengerjakan sampingan, saya mengerjakan kerja dari HP, saya juga ngumpul atau mulung gitu kan, karena selalu banyak barang-barang yang bisa dipulung untuk dijual di tempat penampungan gitu kan. Nah itu saya mengerjakannya di sela-sela jam kerja saya dan juga di luar jam kerja. Jadi saya tuh sengaja bahkan tinggal di hotel agar bisa fokus ke situ. Jadi nggak ada waktu istirahat saya guys, nggak ada. Jadi saya betul-betul hanya tidur saat itu mungkin 3 jam, kadang sejam gitu kan. Nah, jadi meskipun ngantuk saya paksakan minum kopi, meskipun pada sakit, tapi saya terus semangat. Saya workaholic yang tidak depresi dan cemas karena itu, tapi sangat menyenangkan bagi saya gitu kan. Jadi dan saya tidak mengalami sakit perut karena saya tidak pernah makan babi gitu kan. Nah, jadi jadi betul-betul saya tuh begitu loh guys. Ya, jadi cuman saya karena begitu saya terkenal bandel, karena saya tuh kalau di hotel tuh kan harus profesional gitu kan. Kita tuh nggak boleh kerja lain, hanya satu kerjaan aja. Selebih kerja di hotel kita pulang istirahat gitu kan. Kenapa? Karena wajah harus segar. Nah, itu yang aturan itu saya langgar. Karena saya pikir ini tuh kan masa depan saya juga gitu kan. Saya belum bersikap profesional pada waktu itu gitu kan. Nah akhirnya jadi saya itu adalah karyawan yang rajin tapi bandel gitu guys. Nah itu kan saya jujur, ada positif dari saya, ada yang negatif dari saya gitu kan. Nah sekarang pun ketika saya berhenti kerja di hotel tahun 2020, saya kerja di hotel itu 2005 sampai 2020. Saya mulai nganggur itu, saya tidak berdiam diri. Saya kerja full dari HP, hampir saya cuman istirahat tuh cuman kalau sakit, kalau tidur ya, makan sama mandi. Nah, selebihnya saya saya paksakan ya saya pantengin HP gitu kan. Karena pekerjaan saya semua dari HP. Bisnis saya juga dakwah saya dari HP. Jadi tidak ada bagi saya itu waktu istirahat sama sekali, leha-leha nggak ada guys, untuk santai nggak ada, gitu, nggak ada waktu kamu saya santai nggak ada, saya harus terus memanfaatkan waktu yang ada untuk hal yang berguna gitu kan, nah untuk ngurus bisnis, untuk dakwah dan sebagainya. Jadi bandingkan sama Luis, kita kan ambil contoh terdekat aja, di saya dan di Luis, coba yang nampak yang jelas-jelas aja lah gitu kan. Nah apakah Luis bisa menandingi itu? Nah, saya nggak tahu juga, walau juga. Tapi Luis seperti apa pun saya nggak tahu.
Tapi saya cukup yakin lah, minimal saya seperti itu. Nah, saya nggak tahu di pihak Luis seperti apa kebiasaannya, apakah dia tuh workaholic juga gitu kan? Nah, saya nggak tahu. Tapi yang bisa sampaikan dari sisi saya juga nggak mungkin menjudge dia lebih malas dari saya, kan nggak mungkin, gitu kan? Tapi minimal saya merasa saya cukup baik lah, ya kan? Dari diri sendiri gitu kan? Nah, cuman saya nggak mengatakan Luis ini malas atau lebih malas dari saya. Bisa saja dia lebih rajin, tapi gimana bisa dia lebih rajin kalau saya seperti itu, gitu guys ya. Cuma istirahat, sakit, tidur, mandi sama makan gitu. Saya nggak ada pergi jalan-jalan, nggak ada guys. Saya nggak pernah keluar rumah. Saya hindari itu, kecuali kalau kayak kemarin ngurus orang tua sakit, ya gimana kita harus ke rumah sakit kan? Nah, mungkin orang tua kita nggak kita urus. Tapi untuk hal lain yang nggak bisa, yang nggak penting itu kan, atau saya keluar hanya untuk beli sembako, itu pun saya beli stok untuk sebulan, sehingga saya itu tidak lagi keluar rumah selama sebulan, udah tercukupi semuanya, sehingga saya bisa fokus kerja dari HP gitu guys. Nah, apa kalau seperti itu? Kayaknya kalau mau lebih, kayaknya hampir mustahil deh. Kalau menyamai mungkin bisa lah ya, tapi kita kan nggak tahu gitu. Minimal itu hujah saya, karena saya nggak makan babi. Jadi kita lihat yang dosa jauh-jauh ke Cina atau ke Jepang, lihat diri kita masing-masing aja guys gitu. Bener gak? Asalkan tetap dapat gaji, kan kayak gitu. Menurut penelitian justru Lalu ya tadi itu saya katakan, PNS itu di luar itu dia ada kerjaan lain, ada bisnis lain gitu. Ya kan, belum tentu juga dia pulang ke rumah langsung leha-leha, kan nggak juga. Gini guys, kerjaan itu bukan hanya kantor, kerja apa gitu kan. Ada bidang pekerjaan lain, apalagi zaman sekarang gitu kan. Jadi ketika seorang PNS itu meskipun dia pulang cepat atau dia liburnya banyak, mungkin saja dia manfaatkan itu untuk kerja lain gitu kan, untuk bisnisnya gitu kan, atau mengerjakan hal lain. Apalagi dia seorang muslim, dia minimal sholat 5 kali sehari, ya kan. Itu tuh ribet guys. Kalau Luis kan tidak pernah sholat 5 kali sehari kan, dia sholat seminggu cuman, santai banget gitu guys. Nah, jadi lebih apalah ya, jadi jangan kita hujat para PNS misalnya dengan mengatakan mereka ini pemalas gitu kan, karena liburnya terlalu banyak, lalu dia kadang-kadang pulang cepat dan segala macamnya. Kita nggak tahu aja dia di rumah tuh ngapain gitu. Mungkin ada bisnis sampingan, kerja sampingan gitu kan. Jadi jangan suuzon Luis. Anda dia nih kebanyakan suuzon guys. Jadi dia melihat hanya dari sisi pandang, tapi dia tidak bisa melihat dari sudut pandang lain gitu kan. sifat seseorang itu ditransfer dari kepribadian orang tuanya, karena ada 23 kromosom dan 23 kromosom dari papa mama itu bercampur, kemudian sifat-sifat bawaan itu ada dari orang tua menuju kepada anaknya. Jadi itu yang paling benar secara kedokteran. Jadi bukan sifat babi, emang babi yang kawin kemudian lahir kita sifatnya babi. Jadi jangan katakan itu benar lalu lain nggak benar. Enggak guys, benar tuh ada beberapa. Itu loh logikanya. Jadi Luis ini pemikirannya pun aneh. Gara-gara ini benar satu, yang itu salah. Kan nggak begitu logikanya kan. Nular kita kan kromosom yang ada dalam diri kita ini dari orang tua kita itulah sifat bawaan, dan nggak salah karena apa, di dalam peribahasa juga dikatakan kan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sifat anaknya ya nggak beda jauh sama orang tuanya. Menurut laporan The Great Course Daily, para peneliti menyimpulkan bahwa lingkungan menyumbang sekitar 50% hingga 70% kepribadian. Ada hubungan pengaruh mempengaruhi bahwa seseorang dalam perkembangan dirinya memperlihatkan sifat yang merujuk pada lingkungan. Jadi lingkungan itu berpengaruh besar bagi... Iya, cuma 50-70%. Masih ada 50% lagi. Nah, itu dari mana? Bisa jadi dari makanan gitu. Jadi yang ditekankan adalah bukan seluruhnya makanan, enggak. Yang disampaikan Ustaz itu adalah makanan haram itu menyumbang aspek itu gitu loh. Ya kan? Berapa persennya kita nggak tahu, walau misawab gitu kan. Dan saya sudah sampaikan logika tadi gitu. Sifat dan kepribadian seorang, pengaruh dari lingkungan, siapa yang bergaul dengan siapa, itu kemudian akan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, kemudian sifatnya berubah. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kadang orang memiliki kebiasaan yang baik pada akhirnya rusak karena lingkungan yang mana dia hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Itulah kenapa penting untuk kita hidup memilih lingkungan yang sesuai dengan
kebenaran firman Tuhan. Apakah kita tidak boleh bergaul dengan hal-hal yang buruk? Silahkan pergi dengan teman-teman yang demikian, tetapi dengan catatan jangan terpengaruh. Tapi perlu warning, kebiasaan buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi bukan karena Anda makan babi sehingga Anda memiliki sifat-sifat babi. Oke, paham? Sampai ketemu di video selanjutnya. Nah, Luis cuma sampaikan satu aspek kan, dia nggak tahu ada aspek lain gitu loh. Aspek jorok nih ya. Coba Anda buka-buka Google deh, ya kan? Ada cari situ ya. Banyak komplain dari di negara lain ya, itu bahwa turis dari China itu jorok minta ampun, ya kan? Suka mudah sembarangan, tidak tertib ngantrinya gitu kan. Lalu juga mereka ya kadang kencing sembarangan, BAB sembarangan gitu kan, dan juga hal-hal buruk lainnya. Juga kalau ada seorang itu yang tidak percaya dan dia melancong ke Cina dan ditemukan situ memang ada toiletnya tuh guys ya, itu kebanyakan itu tidak ada sekat dan tidak ada air, tidak ada tisu. Anda bayangkan ya, toilet yang tidak ada sekat ya, atau sekatnya ada tapi rendah gitu kan, sehingga orang masih bisa melihat di antara mereka gitu kan. Itu kan jorok guys, karena kita bisa melihat orang lain BAB gitu kan, atau pipis gitu. Nah itu kan sangat jorok. Juga kalau nggak ada air gimana, nggak ada tisu gitu kan, cuman ada kayak selokan itu aja ya kan. Jadi kelihatan itu tisu sama kotoran di situ karena nggak ada air untuk nyiram gitu kan. Nah sehingga orang pengalaman seorang itu yang ditulis di blognya itu ya, dia harus tahan napas sampai muntah-muntah gitu guys, saking joroknya gitu kan. Nah juga kalau anda lihat lagi riset lain ya dari salah satu televisi Jepang itu riset dari televisi Jepang ya, TV Jepang itu di suatu acara dia mengatakan bahwa negara yang paling jorok dalam hal mengganti celana dalam ya, celana dalam tuh kayak sempak atau kolor atau Hawaii gitu kan. Nah ya intinya lah yang di dalam lah gitu, celana bagian dalam. Nah itu yang paling tinggi itu adalah China itu adalah yang paling jarang ganti celana dalam gitu. Jadi mereka tuh sebentar saya ingat dulu ya. Mereka itu dalam seminggu ada 2 hari yang mereka tidak ganti celana dalam seminggu rata-rata. Ya kan? Mereka tuh ganti celana itu ya itu begitu guys. Jadi dalam seminggu tuh ada 2 hari mereka tidak ganti celana. Nah, kalau Jepang itu ganti celana tiap hari. Jepang itu kan. Nah, kalau Indonesia itu paling tinggi. Indonesia tuh ganti celana 2 sampai 3 kali sehari ganti celana dalam. Nah kan? Sehingga dalam seminggu tuh ya tong lah. Dalam seminggu mereka tuh tidak ganti celana, bahkan sehari itu 2 sampai 3 kali. Nah, itu dari segi celana dalam. Dari segi joroknya gitu kan. Juga masalah apa lagi ya? Masalah jorok ya tadi udah. Lalu masalah makan, kebiasaan makan. Coba lihat orang di daerah-daerah yang kayak China yang suka makan babi, itu mereka makannya aneh-aneh guys. Jadi semua dimakan. Seperti babi yang suka makan semuanya, langsung sampah, tikus hidup gitu kan, dan sebagainya. Di negara itu juga banyak yang makan daging kelelawar, daging tikus, yang aneh-aneh lah makanannya gitu kan. Makanan-makanan yang kita anggap tuh jorok, jijik gitu kan. Yang orang-orang awam tuh nggak sanggup makan, hanya orang tertentu yang sanggup makan guys gitu. Karena kalau kita sepakat kalau jijik itu adalah sesuatu yang sepakati dalam artian lebih banyak nggak semua orang bisa makan itu karena mereka anggap jijik. Jadi kalau ada walaupun ada orang yang bisa makan itu bukan berarti itu nggak jijik gitu. Karena lebih banyak orang nggak mau makan itu gitu kan. Hanya segelintir orang yang mau makan itu. Nah, sama seperti babi gitu, mereka makan apa saja, ya kan? Nah, itu dari segi makanan. Lalu dari segi gerasak gerusuknya gitu kan. Nah, gerasak gerusuk kayak di sini, dia menyerang. Jadi babi itu kan suka menyerang kebun orang, juga menyerang orang. Nah, sama kayak Luis, dia suka serang sini. Ya, kalau kita guys ya, akidah kita bahas tentang Yesus, bahas tentang Alkitab tuh masih masuk akal. Karena akidah kita juga di seperti itu di Quran. Bahas di Quran itu bahas tentang Yesus atau Nabi Isa, bahas juga tentang Alkitab, yaitu di dalamnya ada Taurat, Zabur, Injil gitu kan. Jadi kita sah. Kita nggak nyerang Kristen ketika kita bahas tentang Yesus, tentang kita nggak bahas tentang nyerang Kristen kita.
Tapi ketika dia ya kan ngomong tentang Nabi Muhammad, tentang ini akidah Islam yang makan babi itu bisa bikin watak kita seperti babi gitu kan. Ini sudah menyerang Islam namanya, dan dia cuma ada lihat videonya. Kok saya tidak fokus ke pendeta mana gitu. Saya tidak cari pendeta yang terkenal, enggak ya. Saya tidak, siapa pendeta yang terkenal di Indonesia yang paling terkenal. Saya bukan mencari itu. Saya siapa saja yang penting saya tuh fokusnya adalah pada materi ya. Makanya paling yang saya komentari Luis, ada Didi Juli, Tamparagi. Kenapa? Karena bagi saya tidak mau nyerang orang. Jadi saya tuh bukan fokus ke orang, tapi hanya fokus pada materi. Kalau dia kan tidak. Semua serang Ustadz Abu Somad, Ustadz Kainama, Ustadz Yewoloni, Ustadz Khalifah Salama, semua jadi babat guys. Jadi sama kayak babi, suka hantam sana sini gitu kan. Tidak peduli tuh apakah orang yang sakit hati dan segala macam. Kenapa? Karena dia tuh menyerang akidah Islam. Karena dan dia menuduh Islam mereka kita ini menyerang akidah dia. Padahal kita lagi bicara akidah kita gitu kan. Nah, itu poinnya guys. Jadi apalagi ya? Jadi terbukti Luis ini dia tidak punya kacamata yang luas sehingga dia tidak bijak dalam melihat masalah. Dia tidak sebutkan poin tentang joroknya, tentang tentang gerasak gerusuknya ya, tidak tertibnya gitu kan. Dia hanya fokus ke malas, dan ini pun dia tidak berpikir luas. Kalau malas itu bukan hanya dalam bekerja, tapi juga dalam semua hal gitu kan. Malas dalam memilih agama, malas dalam hal-hal lain gitu kan. Jadi dia taunya hanya malas dalam bekerja gitu. Dan ingat ya, di Jepang itu, di China itu kerja itu dipaksa. Memang peraturan pemerintah seperti itu. Peraturan perusahaannya memang kejam di Jepang itu kan. Harus begini, harus begitu gitu kan. Nah, karena namanya aja isinya itu adalah jadi mereka ini ateis guys. Udah mainkan ya. Ateis itu kan nggak punya aturan agama. Jadi mereka tuh apa alasan bagi seorang ateis ya? Itu apa penghalang bagi mereka untuk melanggar aturan? Nggak ada, karena nggak ada aturannya gitu. Kalau Anda hidup tanpa aturan, karena agama tuh mengatur hidup kita. Karena agama tuh nggak boleh begini, nggak boleh gitu gitu kan. Apa yang menghalangi Anda untuk tidak tidak melakukan sesuatu tuh kelewat batas, karena nggak ada aturannya gitu. Ibarat tidak dibuat pagar ya. Kalau anda tahu ya, kayak di permainan sepak bola itu ada ada garis pinggir lapangan sehingga Anda tuh tidak bisa keluar dari situ. Tapi Anda bayangkan kalau main bola tuh tidak ada garis pinggir lapangannya, ya kan? Anda akan bawa itu sampai kemana-mana gitu kan. Nah itu jadi karena nggak ada batas lapangannya guys. Nah jadi sama seperti itu. Jadi kita bisa lihat dari agamanya saja yang ada di Jepang sama Cina gitu. Di Indonesia alhamdulillah 86% lebih itu muslim, ya kan. Nah jadi Anda lihat ya, di Indonesia dibandingkan dengan China, itu Indonesia tuh lebih dalam hal lebih Anda bayangkan lah, umat Islam Indonesia tuh ya wajib sholat 5 kali sehari. Itu harus ambil wudhu, bersih-bersih lah guys ya. Jadi jauh dari kata jorok. Sementara di China Anda tahu sendiri, di Jepang itu ganti kolor aja, ya kan. Kadang sampai 2 hari nggak ganti kolor gitu kan. Di Jepang itu memang tiap hari ganti kolor, tapi di Indonesia mantap guys, 2 sampai 3 kali sehari ganti kolor gitu kan. Jadi intinya adalah Luisnya referensinya nggak lengkap gitu guys. Referensinya tuh terlalu dangkal gitu. Maka ini, dan saya sudah sering buktikan di video saya bahwa Luis ini adalah orang yang tidak punya referensi, yang dia menuduh orang lain tidak punya referensi, padahal sebenarnya dia yang referensinya tuh yang cetek gitu guys, dangkal gitu. Dan itu bisa dibuktikan di video-videonya yang saya sebelumnya sudah komentari dia. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.